Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Metodologi dan Riset dalam Hubungan Internasional akan menyampaikan hasil analisis penelitian kami yang berjudul Pengaruh Partisipasi Kepanitiaan Terhadap Pola Tidur Mahasiswa FPSB. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yakni saya sendiri, Zahra Kamila, kemudian ada Caya, Aya, Alia, Heidina, Fatih, dan Hanan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian kelompok kami. Mahasiswa seringkali dituntut untuk bisa membagi waktu antara berbagai aktivitas seperti kuliah, tugas, kegiatan kepanitiaan, hingga kehidupan sosial. Di Fakultas Psikologi Sosial Budaya, FPSB, banyak mahasiswa yang aktif terlibat kepanitiaan di kampus. Keterlibatan ini juga memberikan banyak manfaat. Namun, pada sisi lain, menjadi aktif di kepanitiaan juga sering membuat kita harus begadang untuk rapat, menyelesaikan tugas, atau mempersiapkan acara. Kondisi ini bisa berdampak pada pola tidur mahasiswa, padahal tidur yang cukup itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, konsentrasi, dan suasana hati. Kurangnya tidur juga dapat menyebabkan kita merasa lelah, sulit fokus di kelas, bahkan rentan mengalami stres. Sebagai mahasiswa, kita seringkali merasa sulit untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kepanitiaan dan kebutuhan istirahat. Selanjutnya, pertanyaan penelitian, bagaimana beban kerja kepanitiaan mempengaruhi jam tidur mahasiswa FPSB? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh partisipasi kepanitiaan terhadap pola tidur mahasiswa FPSB. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara intensitas kepanitiaan dan pola tidur mahasiswa FPSB. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dalam penyusunannya dilakukan di wilayah Yogyakarta, terkhususnya lingkungan Universitas Islam Indonesia dengan responden mahasiswa FPSB dari setiap prodi. Pengumpulan data dilakukan secara online dengan menyebar kuesioner sesuai dengan target klasifikasi yang sudah ditentukan di awal. Di kerangka penelitian, kami mengambil teori self-awareness, kemampuan individu untuk memahami dirinya sendiri secara menyeluruh, baik sifat, watak, perasaan, emosi, potensi, dan lain sebagainya. Penting agar dapat menentukan prioritas dalam mencapai tujuan hidup. Yang kedua adalah teori manajemen waktu. Keterampilan individu melakukan perencanaan agar mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Analisis data yang mana pertama kami membuat pertanyaan kuesioner yang sesuai dengan penelitian kami. Kemudian kami sebarkan kepada 60 mahasiswa dengan 30 mahasiswa yang mengikuti kegiatan kepanitiaan dan 30 mahasiswa yang tidak mengikuti kepanitiaan. Kemudian yang terakhir, setelah data terkumpul, kami melakukan analisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan terkait penelitian kami. Selanjutnya ada analisis data yang mana kami menggunakan teknik korelasi dan komparatif. Pertama, kami akan melakukan uji korelatif terkait variabel data. Kemudian kami akan melakukan perbandingan antara klasifikasi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kepanitiaan dan mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kepanitiaan. Untuk mengetahui hasil apakah mengikuti kepanitiaan ini dapat mempengaruhi pola tidur mahasiswa atau tidak. Selanjutnya, hasil analisis data. Pada penelitian ini, kami mencoba mencari tahu bagaimana perbedaan antara pola tidur mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan dan mahasiswa yang tidak mengikuti kepanitiaan. Dan dari data yang kami peroleh, mahasiswa yang sering tidur di bawah jam 11 malam, teman-teman bisa lihat data chartnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan maupun tidak, itu cenderung sama, tidur di atas jam 11 malam. Kemudian untuk durasi jam tidur mahasiswa, data menunjukkan bahwa yang mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan cenderung tidak setuju tidur 7-8 jam setiap hari. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kepanitiaan. Nah, dari data selanjutnya, kita bisa melihat mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan, mereka cenderung setuju, merasa kesulitan bangun tidur. Hal ini berbeda dengan mahasiswa yang tidak mengikuti kepanitiaan. Kemudian dari data selanjutnya, kita bisa melihat dalam diagram, mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan maupun yang tidak, mereka sama-sama merasa kelelahan akibat kurang tidur. Pada slide ini, ada 22 responden yang mengikuti kepanitiaan dan 27 responden yang tidak mengikuti kepanitiaan. Mereka cenderung memilih setuju. Data ini menunjukkan baik mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan maupun tidak, mereka setuju dapat membagi waktu dengan baik. Pembahasan dari hasil analisis kami seperti yang sudah disebutkan tadi di slide pertama, pola tidur sangat berpengaruh dengan kondisi kita.
Dari hasil analisis data yang sudah kami lakukan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa pola tidur mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan dan yang tidak mengikuti memiliki sedikit perbedaan. Hal ini bisa kita lihat antara dua klasifikasi responden mahasiswa. Mereka sama-sama sering tidur di atas jam 11 dan sering merasa kelelahan akibat kurang tidur. Perbedaannya terletak pada sering sulit bangun pagi dan durasi lama waktu tidur setiap harinya. Mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan cenderung jarang memiliki waktu tidur sebanyak 7 hingga 8 jam, sedangkan mahasiswa yang tidak ikut menyatakan sebaliknya. Hal ini menunjukkan partisipasi kepanitiaan mempunyai pengaruh terhadap waktu yang mahasiswa habiskan sehingga berpengaruh pada durasi tidur dan pola tidur mereka. Menariknya, dari data hasil penelitian, kita dapat melihat bahwa mahasiswa yang tidak mengikuti kepanitiaan juga tidur larut, padahal mereka tidak mengikuti kepanitiaan. Berarti bisa jadi ada faktor kegiatan lain yang mempengaruhi. Hal ini berkaitan dengan self-awareness dan manajemen waktu mahasiswa. Apakah sudah dalam kadar yang baik atau belum? Mengingat kegiatan mahasiswa tidak hanya berkuliah, organisasi, dan mengikuti kepanitiaan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa bagaimana beban kerja atau tugas dan kegiatan penggunaan teknologi mempengaruhi pola tidur. Penelitian tersebut mengacu dari penelitian sebelumnya, semakin berat beban kerja akademis menyebabkan mahasiswa mengalami kurang tidur yang berdampak pada produktivitas mereka seperti kinerja akademis dan kemampuan kognitif. Jika hal tersebut terus dibiarkan, dapat menghasilkan siklus negatif yang berujung pada meningkatnya ketegangan, memicu stres, dan mengganggu tidur. Dalam sebuah artikel yang dikeluarkan Kemenkes juga disebutkan pola tidur tidak baik bahkan dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Durasi tidur yang baik dilakukan sesuai dengan rata-rata umur mahasiswa 18 tahun ke atas, yaitu 7 hingga 8 jam per harinya. Hal tersebut penting untuk menjadi kesadaran mahasiswa bahwa tidak hanya akademik dan kegiatan non-akademik saja yang perlu diperhatikan. Akan tetapi, pola tidur dan kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dan masuk dalam manajemen waktu. Dengan tidur tepat waktu sesuai dengan durasi yang diperlukan, maka kualitas kegiatan mereka juga bertambah karena mereka merasa lebih bugar, bisa fokus, dan lain sebagainya. Durasi tidur yang baik dan kapan jam tidur yang baik untuk usia mahasiswa. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.